Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku. Ini habis pemupukan indukan apukat markus yang terbesar di daerah Gresik. Ini tingginya sekitar 4 meter saudaraku. Ini salah satu apukat markus yang tertinggi di Gresik. Tingginya 4 meter. Karena di daerah Gresik ini MDPL-nya rendah, jadi saya menanam 3 varian, yaitu apukat markus, peluang, sama aligator. Adapun apukat mentega itu hanya 1 atau 2. Untuk skala besar saya menanam apukat jenis 3 itu, markus, aligator, sama peluang. Sekitar menanam 100 biji. Kita akan kembangkan terus menanam untuk kesejahteraan yang akan datang. Terus berinvestasi menanam ATM hijau, yaitu apukat atau buah lainnya. Selain apukat, saya juga menanam yaitu mangga harum manis dan keongjae untuk skala kebun. Sudah menanam sekitar 50 pohon. Jadinya kita harus tetap semangat dan sesama petani harus tetap saling mendukung. Jangan ada rasa iri. Gresik merupakan MDPL rendah, 45 MDPL, dan juga kota industri. Sangat sulit di sini untuk menjadi petani karena banyaknya industri dan kurangnya minat dari para pemudi kita untuk menjadi seorang petani. Kebanyakan mereka lulus sekolah langsung bekerja di industri karena gajinya cukup menjanjikan. Kita kerja di industri misalnya, gaji per bulan UMK Gresik itu 4.300.000 lebih lah. Sedangkan kita bertani 1 bulan belum tentu dapat segitu. Tapi dengan modal tekad dan usaha yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya bertani buah, seperti di sini cocok, apukat insya Allah cocok. Kalau durian saya pernah mencoba, tidak cocok di sini. Saya coba beberapa kali sampai kita mengeluarkan dana itu beberapa juta, habis itu nggak bisa durian di Gresik itu. Karena cuacanya kalau musim kemarau itu sampai 38 derajat Celcius di sini. Gresik sangat panas karena banyak industri di Gresik ini. Dan pupuk juga cukup mahal di sini, meskipun kita itu dekat dengan petrokimia. Gresik itu di sini pupuk cukup mahal. Tapi mungkin tak semahal kawan-kawan yang ada di luar pulau. Tapi dengan hasil pertanian, misalnya hasil pertanian kita cuma abal-abal, jagung atau yang lain, mungkin kalau kita terserang hama tikus, kita akan hancur juga orang tani itu, kasihan. Saya juga pernah mengalami menanam jagung itu sekitar 1,5 hektar dan panennya cuma kering itu dapat 3 kintal lebih. Itu sudah hancur-hancuran dimakan tikus itu. Kita buat beli pupuk saja itu pas, belum tenaganya. Jadi kita di Gresik ini sangat sulit untuk menjadi petani. Karena apa? Karena minimnya dukungan dan semuanya orang itu kerja industri. Jadi saya sebenarnya juga bekerja di industri, cuma saya niat tekad bulat untuk menjadi seorang petani juga. Di sela-sela saya kerja masuk malam, saya sempatkan untuk bertani. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan industri, saya rasa begini. Kalau pikiran kita kerja di industri hanya fokus ke industri, nanti kita malah nggak bermanfaat. Bukannya nggak bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Waktu senggang kita buat happy-happy. Mending kita buat bertani, bercocok tanam, buat kebun apukat. Ini masih banyak bibitnya. Ini adalah jenis peluang dan aligator yang kurang lebih ada 100 pohon. Nanti kita akan tanam di kebun buka lahan selanjutnya untuk bulan 12 ke depan, karena ini masih tingginya sekitar 70 cm. Nanti kita akan coba untuk tingginya 1 meter lebih, karena di sini untuk penanaman bibit
di bawah 1 meter itu riskan mati. Saya pernah mengalami beberapa uji coba di daerah Gresik ini, mati karena musim kemaraunya terlalu panas. Dan untuk musim penghujannya sekarang ini alhamdulillah cukup ekstrim. Masih hujan terus menerus di sini. Untuk saudaraku jangan lupa saling mendukung antara petani yang lain dengan petani yang lain. Saya selalu mengingatkan untuk kita membuat YouTube itu hanya untuk hiburan, untuk mensupport para petani kita Indonesia agar mau bertani dan saling mendukung channel-channel para petani yang lain. Saya selalu mendukung channel para petani yang lain. Jadi kita harus tetap semangat untuk mendukung channel petani YouTube yang lain biar kita sama-sama sukses di dalam channel YouTube dan kita juga sukses di dunia pertanian. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jangan mau terus dibodohi oleh orang-orang untuk menjual tanah kita hanya untuk kepentingan industri atau yang lainnya. Kita pertahankan menjadi petani yang sejahtera dan makmur sentosa. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk para petani maupun yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk petani Indonesia.